selalu memberkati kami. Baik, hamba juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berkuasa. Begitu juga dengan anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan, semoga firman yang hamba akan sampaikan menjadi berita bagi kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang juga yang terkasih. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Baik, puji syukur atas kasih karunia Tuhan sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami banyak. Nah, baik, langsung saja firman Tuhan yang kita menemukan pada hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai ke-23. Sekali lagi, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan judul perdoanya dua macam perhambaan. Sekali lagi, dua macam perhambaan. Baik, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Untuk menyambung firman Tuhan ini, saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, dua macam perhambaan. Ayat yang ke-15. Sama-sama. Jadi bagaimana? Sekali lagi. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu ke dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kemurkaan yang membawa kamu kepada kemurkaan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu berdosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kembali. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita, tema kita pada hari ini yaitu, bisa diterangkan lagi nggak? Atau cuma sedikit? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Baik, tema kita pada pagi hari ini yaitu pada hari ini free and become slave of truth. Baca dulu. Katakan ya 2 kali 3 kali baca dong. Free and become slave of truth. Lagi. Be free and become slave of truth. Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang tahu artinya? Jika tidak, saya akan menjelaskannya. Dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Amin. Sekali lagi, dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Baik, Bapak Ibu,
kitab Roma ini ditulis oleh Paulus pada tahun 58 Masehi dengan tema penulisan ini yaitu Injil itu kekuatan Allah. Nah, tujuan penulisan ini yaitu Paulus menulis surat ini untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan di Roma serta rencana ke Spanyol. Berarti tujuannya Paulus menulis kitab Roma ini mempersiapkan perjalanannya ke Roma hingga ke Spanyol. Baik, tema kita tadi yaitu dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimerdekakan. Nah, dimerdekakan adalah memperoleh kebebasan yang seutuhnya, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasa bangsa asing, lepas tidak dapat tekanan dari luar, tidak terjajah dan lain sebagainya. Berarti kemerdekaan itu bebas. Berarti pada 17 Agustus tahun 1945 berarti kita merdeka, berarti kita bebas dari penjajahan, bebas dari penguasa dari negara-negara lain. Nah, berarti menurut juga KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kemerdekaan berarti keadaan atau hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya, kebebasan. Berarti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan kita bebas. Berarti kebebasan itu bukan menuju dalam hal-hal yang tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi kebebasan yang menuju yang terbaik untuk Tuhan. Baik, di dalam tema kita yaitu tadi dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Berarti di sini juga kita diterapkan kemerdekaan. Terus kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan apabila kita benar-benar tidak hidup dalam segala perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kita bebas, tetapi kita mendapatkan kebebasan apabila yang kita lakukan itu adalah benar. Berarti kita melakukannya hal yang benar. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maaf ya, sedikit saya akan. Nah, di sini menjelaskan bahwa Paulus menjelaskan ada dua macam perhambaan. Nah, di sini mengatakan apabila kita memberikan sesuatu kepada seseorang atau apabila kita memberikan tubuh kita kepada seseorang, maka seseorang itu juga yang akan memperhamba atau berkuasa atas diri kita. Dan apabila juga kita membiarkan diri kita pada dosa, apabila kita menyerahkan diri kita kepada dosa, maka kita juga adalah hamba dosa. Tetapi kalau kita memberikan diri kita kepada hamba kebenaran atau memberikan diri kita kepada firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang berkuasa dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Saudara? Amin. Baik. Dalam hal ini Paulus menegaskan lagi dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Poin yang pertama yaitu ketaatan. Poin yang pertama yaitu ketaatan.
ketaatan. Nah, ketaatan adalah suatu tindakan yang kita lakukan dalam suatu aturan. Misalnya dalam kampus kita ini, kita ada beberapa aturan-aturan yang tidak kita lakukan. Nah, kita ditegaskan di situ supaya kita taat, supaya kita melakukan ketaatan itu, supaya kita tidak mendapatkan suatu atau hukum atau konsekuensinya. Nah, di sini menjelaskan bahwa ketaatan itu bukan didasarin karena adanya hukuman, tetapi ketaatan itu adalah ketaatan itu yang berasal dari kita diri, bahwa kita sadar bahwa itu suatu kewajiban kita supaya kita melakukannya, bahwa itu bukan karena ada hukuman, tetapi kita sadar karena itu suatu kewajiban kita sebagai mahasiswa di sini kan, supaya kita taat mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, begitu juga hal contohnya saja ini, kalau kita masih SMA atau SMP atau SD. Nah, contoh hal kecilnya, jika kita jika kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, atau juga demikian juga di perkuliahan kita diberikan tugas. Nah, kita mengerjakan tugas itu bukan karena gimana sih bilangnya, karena takut, bukan. Nah, kita mengerjakan segala sesuatu karena kita mendapatkan suatu konsekuensi, bukan. Tetapi kita melaksanakannya itu supaya kita lebih gimana namanya bilangnya sih, supaya kita bertanggung jawab, karena itu suatu adalah hal yang memberikan ajaran kepada kita supaya kita selalu bertanggung jawab dalam melakukan atau kewajiban dalam melaksanakannya sebagai mahasiswa atau sebagai murid-murid di sekolah. Nah, pada poin yang ke-1 tadi itu ketaatan. Nah, ketaatan coba kita baca, saya bacakan aja lah ayatnya yang ke-15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali lagi tidak. Berarti di ketaatan itu memiliki poin yang pertama itu di bawah kasih karunia. Nah, jika kita taat itu, kita sebagai anak manusia, anak Allah, kita harus mentaati, hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia, karena supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita juga tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita tidak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Nah, di ayatnya yang ke-16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, di sini mengatakan di ayatnya yang ke-16 itu menyerahkan. Berarti kalau kita menyerahkan diri kita kepada seseorang, berarti seseorang itu yang bertanggung jawab, yang berkuasa atau mengatur hidup kita. Tetapi jika kita juga menyerahkan diri kita kepada dosa, maka dosa itu juga yang berkuasa dalam diri kita. Tetapi kalau kita menyerahkan diri kita ke dalam firman Tuhan, firman itu yang berkuasa dalam diri kita. Firman itu yang memimpin kita dalam kebenaran.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara dan Bapak Ibu mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Amin. Amin. Baik, lanjut. Poin yang kedua yaitu dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Poin yang kedua yaitu meninggalkan dan menjadi hamba kebenaran. Terambil dari Roma 6 ayat 17 sampai 19. Nah, di sini kita merasakan bahwa kita telah meninggalkan telah menyerah hidup di bawah kasih karunia, terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita merasakan kalau kita telah melakukannya itu, yaitu mentaati pengajaran. Pengajaran apa yang dimaksudnya? Pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, yang terambil dari ayatnya 17. Saya akan bacakannya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hatimu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, di sini jika kita belajar hal yang tidak baik, berarti kita hidup juga dalam hal yang tidak baik. Tapi kalau kita hidup dalam pengajaran yang baik, justru yang kita taati, terus yang kita kembangkan, terus yang kita lakukan itu hal yang baik. Yang dimana juga mengatakan pada ayatnya yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di sini mengatakan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, dimerdekakan dari dosa. Nah, kita dahulunya sebagai yang berdosa, setelah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, kita mentaat. Poin yang pertama tadi ketaatan, yang poinnya itu di bawah kasih karunia, menyerahkan diri. Terus poin yang kedua meninggalkan menjadi hamba kebenaran, poinnya itu mentaati. Yang ketiga dimerdekakan dari dosa. Nah, setelah kita menjadi hamba dosa, setelah kita melakukannya semua itu, ketaatan di bawah kasih karunia, menyerahkan diri, maka kita dimerdekakan dari dosa. Kita telah merdeka dari dosa jika kita semua melakukannya itu. Yang dimana ayatnya yang ke-19, aku mengatakanlah ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada penebusan. Nah, di sini membawa kita, menjelaskan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, jika kita mau mendapatkan penebusan dari Tuhan, maka kita harus berbuat yang benar juga di hadapan Tuhan. Jika kita tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan malah tidak akan mengurusan kita. Nah, kalau kita ingin mendapat kekudusan dari Tuhan, kita harus menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu dan saudara telah menjadi hamba kebenaran? Amin. Amin. Baik, poin yang ketiga yaitu dimerdekakan menjadi hamba kebenaran, yaitu poin yang ketiga, perubahan membawa dalam pengudusan. Perubahan yang membawa ke dalam pengudusan pada ayatnya yang ke-20 sampai ke-23. Saya akan membacakannya lagi. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran dan kamu bebas dari kebenaran dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan. Semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pendosa, dan sebab sebagai sesudahnya ia hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dan kasih Kristus Tuhan kita. Nah, di sini memberikan kita 2 poin lagi, yaitu meninggalkan dan menjadi hamba kebenaran. Nah, segala dosa yang berkaitan dengan dosa tadi, jika kita ingin menjadi merdekakan dan menjadi hamba kebenaran, kita harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam dosa. Apakah Bapak Ibu dan saudara yang meninggalkan hal-hal yang berbau dosa? Amin. Kok aneh sih? Bilanglah ditinggalkan lah. Tinggalkan. Kalau saya bilang juga melakukan dosa, amin. Oke. Meninggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan berarti kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Nah, yang kedua itu mengalami perubahan, membawa dalam kekudusan. Nah, jika semua itu kita telah lakukan, baik dari poin yang pertama itu tadi ketaatan, meninggalkan dan menjadi hamba kebenaran, perubahan membawa kekudusan, kita telah mendapat perubahan. Kalau kita tidak melakukannya itu juga, kalau cuma kita hanya mendengarkannya doang, kita masih belum dimerdekakan, karena itu masih ada perbuatan-perbuatan orang-orang sejahat. Nah, supaya itu Bapak, Ibu dan Saudara, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang benar, supaya marilah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baik, implikasinya satu yaitu ketaatan, yang kedua meninggalkan menjadi hamba dosa, dan yang ketiga perubahan membawa kekudusan. Kesimpulannya yaitu kita akan membaca Mazmur 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya bersama-sama dengan perikop jalan orang yang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, Bapak Ibu, dan kesimpulan ini menjelaskan kepada kita, jika kita benar-benar menjadi hamba kebenaran, jangan kita seperti jalan orang fasik. Bapak Ibu dan saudara pasti tahu maksud dari Tuhan orang fasik ini adalah dia tahu tetapi tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, itulah demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan sebelum itu kita masuk dalam doa penutup, saya undang pemain musik ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Cari Wajah-Mu. Saya undang Bapak Ibu, saudara kembali berdiri, kita akan menyanyikan Ku Cari Wajah-Mu. Cari
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berdoa, benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sehingga kami merasakan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, semoga menjadi pelita dalam kehidupan kami. Ya Bapa ya Tuhanku, inilah firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.